luda itu firman, perkataan yang menjadi manusia, bukan Allah itu sendiri. Kecuali Anda ingin mengatakan luda itu adalah Anda sendiri, baru boleh Yesus itu Tuhan. Paham? Zuma. Apalagi tadi sudah kupermalukan tadi kau Gurinda, apalagi? Ya, Zuma. Sekarang yang saya dengar ini suaranya siapa ini? Itu suara saya, Tuyul. Ya, suaramu bukan kau kah? Bukan, semua yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. La haula wala quwata illa billah. Coba kau bilang, coba kau bilang ayam dulu. Kau bilang ayam dulu. Ayam. Jadi, coba kau bilang ayam. Apakah ayam itu adalah kamu? Dengar, Zuma. Coba kau bilang ayam. Zuma. Jadi saya lagi bicara dengan siapa ini? Suaranya siapa kayak yang saya Kamu sedang bicara dengan Suma. Suara yang kau dengarkan itu bersumber dari Suma. Suara yang keluar dari Suma itu bukan Suma, tapi sumbernya dari Suma. Paham? Jadi paham? Belum paham juga? Suaranya itu suara saya. Itu suara saya, tapi itu bukan saya. Saya di sini di Makassar. Yang loh. Jadi saya bicara Jadi kamu sedang bicara dengan saya. Alat komunikasi yang kita gunakan bicara ada identifikasi. Suara keluar dari para Allah. Ciptaan itu bukan keluar daripada Allah, tapi Allah bersabda maka jadilah dan jadi. Ya. Firman Terus keluar dari Allah. Dengarkan. Allah itu sendiri itu teori saya. Jangan setahu. Kapasitasmu itu masih belajar. Dengarkan teori saya, bro. Anda justru membenarkan teori saya bahwa suara mengidentifikasikan. Selesai. Teori saya sudah Anda benarkan. Jadilah terang. Suara mengidentifikasikan dan firman mengidentifikasikan daripada. Kau bilang monyet dulu. Monyet bilang gitu coba. Saya mau dengar. Apa? Bilang monyet coba. Gimana maksudnya? Ya semua monyet bagaimana? Kau bilang monyet coba. Monyet. Sudah keluar kata dari mulutmu monyet. Apakah kamu monyet? Yang bicara maksudnya kamu yang bicara bahwa kamu monyet atau saya yang bicara saya monyet? Kamu sudah menyebut kata monyet. Kamu jangan emosi di sini. Kita sedang ngajarin kamu ini. Kau mengatakan jadilah terang. Dengarkan. Kau mengatakan jadilah terang itu adalah Allah. Dari dua suku kata itu adalah Allah. Kamu mengatakan monyet. Apakah Anda monyet? Bukan. Loh, tadi jadilah terang kenapa jadi Allah? Nah, saya kan bukan Allah, bro. Yang bilang kau Allah siapa tuh, Yul? Udah. Kucingnya Gurunda bukan? Gurunda. Yang diserupakan tuh, kucing yang diserupakan tadi. Oke, jadi kalau firman Allah bukan. Saya mengatakan bukan tadi karena ludah manusia bukan duplikasi daripada manusia itu sendiri, maka saya katakan bukan. Saya mengatakannya karena agama, Pak. Jalanin aja sendiri-sendiri, gak usah debat agama kontol memek. Kok begitu? Gak usah debat kontol memek. Gimana? Maka Anda tidak bisa mengatakan suaranya bukan dia. Kalau suara bukan dia, sekarang gini. harus bertanggung jawab. Sekarang gini. Saya kasih analogi dengarkan, saya kasih analogi sederhana. Sekarang saya kasih analogi sederhana. Anda meludahi seseorang. Ludah Anda itu keluar dari mulut Anda, mengena pipi seseorang. Orang yang kena ludah Anda itu melapor ke polisi. Iya. Anda ditangkap atau tidak? Tunggu. Sabar. Ini analogi saudara. Ketika kemudian Anda jangan kau permalukan dirimu lagi, Gurinda. Ketika kemudian orang tadi melapor ke polisi, jelas identifikasi adalah ludah yang ada pada pipi orang tersebut. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah ludah itu adalah Anda? Bisa mengidentifikasikan Anda. Saya tanya, itu bukan identifikasi, saya tanya, apakah ludah itu adalah Anda? Bisa mengidentifikasikan Anda. Saya tidak, jangan bahasa ambigu. Jangan Anda ambigu. Jangan Anda ambigu. Saya tanya, apakah ludah yang keluar dari mulut Anda itu adalah Anda? Jawab. Ya, dijawab bisa mengidentifikasikan saya. Kalau mengidentifikasi memang jelas. Yesus itu identifikasi. Yesus itu diidentifikasi. Dengarkan.
Yesus itu diidentifikasi sebagai utusan Allah, Rasul Allah, tapi bukan Allah itu sendiri. Ludah Anda itu adalah berasal dari Anda, identifikasi Anda yang punya, Anda yang melontarkan keluar dari mulut Anda, tapi ludah itu bukan Anda. Betul atau tidak? Ya. Jadi sekarang gini, jika saya harus dihukum karena ludah tersebut, pertanyaannya, mengapa bukan ludah saya yang dihukum? Kenapa harus saya? Ya, karena ludah itu bukan Anda. Sementara yang menempel di saya tanya, yang menempel karena ludah itu mengidentifikasikan saya. Itulah sekarang dengarkan saya. Yang menempel di pipi orang tersebut Anda atau ludah Anda? Ludah. Ya, kenapa bukan ludahnya? Si pelaku ini, si ludah yang menempel di pipi ini yang di penjara. Kenapa harus Anda? Nah, justru itu karena ludah mengidentifikasikan saya. Karena ludah bukan Anda. Lucu ini. Ludah memang betul, tapi terus benar. Ludah itu mengidentifikasi Anda. Dengarkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayo, kita sambung Kenapa ludah itu nggak di penjara? Kenapa ludah itu nggak di penjara? Kenapa ludah itu nggak di penjara? Kenapa? Karena ludah itu mengidentifikasikan saya, maka saya yang dipenjara, bukan ludahnya. Kenapa bukan ludah? Kenapa bukan ludah? Yang menempel di pipinya adalah ludah. Saya. Loh, kenapa bukan ludah? Iya, ludah kan mengidentifikasi saya. Nah, kemana nih? Loh, tapi Anda mengatakan Anda dan ludah adalah sama. Ya, mengidentifikasikan saya. Nah, Anda bicara sama, itu Anda bayangkan bahwa ludah itu seolah makhluk, seolah duplikasi daripada saya, seolah saya menjadi diperbanyak, diduplikasi. Itu logika yang buktinya ludahnya nggak di penjara. Iya, karena ludah mengidentifikasikan saya, maka saya yang di penjara. Itulah bukti. Yang di penjara siapa? Yang di penjara siapa? Anda. Iya, karena suara saya mengidentifikasikan saya. Ludah tadi di penjara enggak? Ludah tadi di penjara enggak? Ludah mengidentifikasikan saya. Ludah ini tadi yang menempel di pipinya di penjara enggak? Tidak di penjara. Kenapa enggak di penjara? Nah, jawabannya itu ludah mengidentifikasikan saya. Saya tanya bukan identifikasi. Kenapa ludah tadi tidak di penjara? Kenapa? Anda di penjara, ludah yang tadi, Anda yang di penjara, ludah yang tadi tidak di penjara. Kenapa bisa? Beda enggak? Justru itu jawabannya. Suara. Justru itu jawabannya. Lucu. Jadi begini, Bung, sumber suara itu, dengarkan, sumber suara itu dengan suara beda. Sumber ludah dengan ludah beda. Makanya ketika Anda di penjara, ludah Anda tidak ikut di penjara. Ludah masuk ke borgol kau. Tidak. Begitulah Allah dengan Yesus. Yesus itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia itu bukan Allah. Dia itu akibat dari suara. Dia itu firman, perkataan yang menjadi manusia. Bukan Allah itu sendiri. Kecuali Anda ingin mengatakan ludah itu adalah Anda sendiri, baru boleh Yesus itu Tuhan. Paham? Zuma. Paham? Kalau ludah itu, dengarkan, kalau ludah itu adalah Anda itu sendiri, baru boleh dikatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gitu sederhananya. Zuma. Apalagi tadi sudah kupermalukan tadi kau Gurinda, apalagi? Ya, Zuma. Sekarang yang saya dengar ini suaranya siapa ini? Itu suara saya, Tuyul. Ya, suaramu bukan kau kah? Bukan, semua yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. La haula wala quwata illa billah. Coba kau bilang, coba kau bilang ayam dulu. Kau bilang ayam dulu. Ayam. Jadi, coba kau bilang ayam. Apakah ayam itu adalah kamu? Dengar, Zuma. Coba kau bilang ayam. Zuma. Jadi saya lagi bicara dengan siapa ini? Suaranya siapa kayak yang saya Kamu sedang bicara dengan Suma. Suara yang kau dengarkan itu bersumber dari Suma. Suara yang keluar dari Suma itu bukan Suma, tapi sumbernya dari Suma. Paham? Jadi paham? Belum paham juga? Suaranya itu suara saya. Itu suara saya, tapi itu bukan saya. Saya di sini di Makassar. Yang loh.
Jadi saya bicara Loh. Kalau bukan kau. Jadi Kamu sedang bicara dengan saya, alat komunikasi yang kita gunakan bicara adalah suara. Yang sampai di kuping kamu itu bukan saya, tapi sumbernya saya. Aduh. Waduh, parah. Kenapa kau begitu? Kenapa kau berpikir begitu? Justru saya yang bertanya samamu, apakah suara yang keluar dari pantatmu itu kamu? Jawab. Waduh. Jawab. Ini Jawab. Apakah suara yang keluar dari pantatmu itu kamu? Jawab. Aduh, pusing kan? Sekarang Keluar suara yang keluar dari kamu itu bukan kamu. Atau kamu mau saya panggil kentut? Kentut. Dengar saya. Hei kentut. Dengar saya. Sekarang yang saya dengar ini Logika sederhana begini aja kalian pusing. Zuma, sekarang yang saya dengar ini apa? Ini mulutmu atau pantatmu yang bicara ini? Oh, jadi kalau kau dengarkan kentut saya atau kau lagi kentut, kau katakan kentutmu itu kamu. Sekarang yang saya dengar ini, yang suara saya dengar ini apa? Mulutmu ini yang bersuara atau pantatmu ini? Sekarang kalau saya dengarkan kau kentut, apakah itu kamu? Saya tanya kau. Apakah kentut itu adalah kamu? Dengar. Apakah kentut yang keluar dari pantatmu itu kamu? Ini orang susah ditanya. Sekarang saya tanya kau. Aduh, parah. Suara semua yang keluar dari mulutmu ini atau pantatmu? Saya kira itu sudah Memang betul. Suara yang keluar itu identifikasi saya. Betul. Tetapi suara yang keluar itu la haula wala quwata illa billah. Gantian Bang Nok ngomong. Persoalannya Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Nah sekarang kita berbicara tentang sesuatu yang yang keluar dari mulut Allah dan sebagainya. Nah, mengidentifikasikan Allah itu sendiri kan? Selesai. Alam semesta ini dengarkan. Identifikasi Suara keluar daripada Allah. Ciptaan itu bukan keluar daripada Allah, tapi Allah bersabda maka jadilah dan jadi. Ya. Firman Terus keluar dari Allah. Dengarkan. Allah itu sendiri itu teori Jangan setahu kapasitasmu itu masih belajar. Dengarkan teori saya, bro. Anda justru membenarkan teori saya bahwa suara mengidentifikasikan. Selesai. Teori saya sudah Anda benarkan. Jadilah terang. Suara mengidentifikasikan dan firman mengidentifikasikan daripada. Gurunda. Kau mulutmu terlalu apa namanya? Nggak mau berhenti. Jadilah terang. Kitab Kejadian. Jadilah terang terdiri dari dua suku kata. Jadilah terang. Ada dua suku kata di sana. Jadilah terang ini adalah suara Allah yang keluar dari Allah. Dua suku kata ini apakah Allah? Jawab saya. Dibuka mute-nya. Buka mute-nya. Dua suku kata yang mengatakan dari mulut Allah jadilah terang. Apakah jadilah terang itu adalah Allah? Jawab. Suara mengidentifikasikan Allah. Saya tidak sedang membahas identifikasi. Saya sedang membahas Yesus ini adalah Allah atau bukan Allah. Iya kan dia firman. Tadi kan teori saya bahwa firman mengidentifikasikan. Oke. Sekarang saya tanya, jadilah terang itu firman atau bukan? Iya. Ya. Kalau begitu jadilah terang dua suku kata ini apakah Allah? Iya. Tadi kan Anda bicara yang saya. Turun tuh langit. Anda bicara yang saya tadi. Sang firman keluar dan kembali. Coba kau bilang monyet. Coba kau bilang monyet dulu. Monyet bilang gitu coba. Saya mau dengar. Apa? Bilang monyet coba. Gimana maksudnya? Ya semua monyet bagaimana? Kau bilang monyet coba. Sudah keluar kata dari mulutmu monyet. Apakah kamu monyet? Hah? Yang bicara maksudnya kamu yang bicara bahwa kamu monyet atau saya yang bicara saya monyet? Kamu sudah menyebut kata monyet. Kamu jangan emosi di sini. Kita sedang ngajarin kamu ini. Kau mengatakan jadilah terang. Dengarkan. Kau mengatakan jadilah terang itu adalah Allah. Dari dua suku kata itu adalah Allah. Kamu mengatakan monyet. Apakah Anda monyet? Bukan. Loh, tadi jadilah terang kenapa jadi Allah? Nah, saya kan bukan Allah, bro.
Yang bilang kau Allah siapa tuh, Yul? Udah. Ya, Kamu belajar lagi. Anda kan keliru sekali kan, logika kan bahwa firman Tadi Tuhan mengatakan jadilah terang. Katamu dua suku kata ini adalah Allah. kok dua Betul. suku kata Allah sih? Firman yang saya katakan Allah. Bukan dua suku kata, masa dua suku kata sih? Berarti dengarkan. Jadilah terang ini firman atau bukan? Allah berfirman. Kalau dua suku kata Allah berfirman. Yang melontarkan jadilah terang itu Allah. Iya, Jadilah betul. terang itu Allah atau firman? Betul. Ya, yang mana? Kamu nggak mau jujur. Bung. Dengarkan saya. Bung, dengarkan saya. Jadilah terang itu firman atau oke. itu Allah itu sendiri? Jawab. Sabar dulu, maksudnya apa? Jadilah Terang. itu. Jadilah Ini kan terang, maksudnya kitab Kejadian. Oke. Enggak, jangan ke situ dulu. Oh, ya, Allah ini, sang kalima ini yang memiliki sifat berkata-kata, ketika ingin menciptakan matahari, Allah mengatakan jadilah terang. Dua suku kata ini, jadilah terang. Saya tanya sama Anda, jadilah terang ini firman atau bukan? Jadilah terang. Firman maksudnya apa? Kata-katanya Loh, yang tadi bilang dua suku kata itu. iya, kata-katanya ini firman atau bukan? Kata-kata daripada Tuhan. Aduh, jangan pura-pura. Iya, jadilah terang ini apa? Jangan Kalau kata-kata dari Tuhan ya firman tuh. Kan katanya. berarti jadilah terang ini adalah firman, betul? Jadilah terang. Saya tidak mengerti maksudnya. Udah. Saya tanya dia satu kali kan, ya? Bisa. Ya, silakan. Nah, coba saya tanya sama siapa lagi namanya nih? Nox. Ya. Jadi firman itu adalah Allah. Iya. Yohanes 1 bilang begitu. Oke, ketika Allah menaruh firman-Nya di mulut Balaam, Nabi Balaam, berarti Allah ngikut di mulutnya Balaam kemana-mana. Nah, ini kan kita berbicara tentang kalau kata firman dalam bahasa Indonesia itu kan dia melingkupi semuanya. Tafsir. Iya kan? Coba tafsir. saya tanya sederhana. Kalau saya tanya gini, kalau saya tanyanya apa, jawabnya apa, jangan bikin lagunya apa, liriknya apa gitu, nadanya apa, liriknya apa. Coba saya tanya, ketika Allah menaruh firman-Nya di dalam mulut Balaam, berarti di mulut Balaam itu ada Allah gitu kemana-mana. Ketika dia cium keledainya, ada Allah juga, berarti nempel lagi di keledai Balaam gitu ya. Ya kalau sang firman masih ada bersama-sama dengan dia ya seperti itu. Ya salam. Kenapa? Kan sang firman kan? Pantas orang Yahudi itu menuduh blasphemy itu. Penghujatan kepada Tuhan itu terus-menerus. Ya karena Yahudi kan menuding Kristus seperti itu. Ya kita kan mengimani bahwa sang firman adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau sang firman berada di mana, ya itu sama dengan Allah berada di situ juga kan? Kenapa cuma firman aja yang jadi Allah? Kenapa pendengaran Tuhan gak jadi Allah juga? Yang keluar daripada Allah kan adalah sang firman. Pendengaran juga keluar. Pendengaran juga. Pendengaran keluar, dong. maksudnya keluar di mana? Pendengaran Ya, keluar. keluar ke bumi pendengaran, mendengarkan apa yang ada di bumi. Pendengaran keluar ya. Saya Keluar. saya baru dapat informasi ini baru pendengaran keluar. Pendengaran, penglihatan, perkataan, perasa itu keluar semua dia. Oh keluar ya. Ya saya Iya. baru tahu informasinya nih. Aduh, Yang saya kasihan tahu ya banget. sang firman saja. Iya, saya baru tahu bahwa pendengaran juga keluar. Nah kalau firman namanya Yesus, kalau pendengaran namanya apa ya? Ya saya tidak tahu. Karena kan Anda Blasphemy. mengatakan pendengaran keluar kan. Saya tidak tahu betul. Saya tidak tahu bahwa pendengaran. tahu ya? Iya, pendengaran keluar dari Allah saya tidak tahu. Mata keluar dari Allah saya juga tidak tahu. Yang saya tahu hanya, Penglihatan. firman. Iya, penglihatan keluar dari Allah saya juga tidak tahu. Firman kan Yang saya tahu adalah perkataan. Yang saya tahu firman, karena kan memang demikian yang tertulis ya. Aku keluar dan datang dari Bapa kan begitu.
Itu yang saya Nah, tahu. itu yang keluar itu perkataan atau daging sih sebenarnya, aku kagak bingung loh. Apa ya? Kata-kata artikulasi mungkin ya. Kayaknya daging deh Itu kayaknya kan deh. ada. Yang keluar itu daging kayaknya Yang deh. Kristen luar ya. Kita kembali dulu lah, yang tadi suara mengidentifikasikan itu. Kan pokoknya tadi kan di situ kan. Pokoknya kan suara mengidentifikasikan orang kan. Nah, Jadi kalau teorinya kalau bagaimana? gini, Kristen dua. kalau kayak gini, Allah itu firman bukan? Nah, itu kan suara tuh. Tadi kan Oh, itu bilang suara. Nah, ini kan yang dibahas firman bukan suara. Iya. Karena sudah jawab kan, yang dibahas firman bukan suara. Jawabannya apa? Karena Anda sudah jawab. Karena Anda sudah jawab tuh yang dibahas firman bukan suara. Itu kan kita berbicara ilahi. Nah, iya, kita soalnya kalau manusia- suara, T-nya ditukar kalau dulu kita ya. manusia nanti ya suara. Naik lagi. Kalau ya bicara kalau Allah kan, kalau misalnya kita tidak- suara, tidak harusnya Yohanes membatalkan- 1 itu pada mulanya adalah Allah bersama dengan Allah. Ya kan Dan tidak Allah seperti itu. adalah Allah, harusnya gitu. Itu kalau suara. Cuma kan ini firman. Kan tidak tertulis seperti itu. Yang tertulis kan Ya karena firman, bukan kan? suara, bukan suara. Iya, Yang keluar itu yang, firman. yang di satu Yohanes 1 itu kan berbicara tentang apa ya? Berbicara tentang kesadaran intelektual dan sebagainya daripada Masa, Allah. bukan. Pada bicara mulanya tentang adalah kata-kata. pada mulanya adalah firman, bukan kesadaran. Ya logos kan. Artinya kan seperti itu. Iya. Nah, logos ini kan Logos, lego, leksikon itu kan asal katanya kan seperti leksikon itu. apaan? Leksikon mah Leksikon kamus. itu kamus, iya kan seperti itu. Kan asalnya Iya. dari logo. Nah, Dari logos, bisa kan? nggak ada logos Masa- tanpa ada Lego? Bisa nggak? Kenapa? Bisa nggak ada logos tanpa ada Lego? Tanpa Lego? Iya. Logos? Logos itu kan Bisa nggak bicara logos ada tentang- tanpa ada Lego? Logos itu bicara tentang intelektual, kesadaran. Kalau Lego, Kesadaran Lego loh. tentang- Kalau kesadaran ya Zeus kesadaran itu main. kesadaran diri kan. Iya. Jadi Iya, kalau Zeus bicara, itu. bicara apa tadi? Kok Zeus sih? Lego. Nous. Lego itu kan Lego itu bicara artikulasi yang Ya bukan dong. Kalau bicara artikulasi rema. Nggak ngerti apa-apa nih. Wah, ini apa nih? Ya kan kata-kata yang diucapkan tuh kata kan seperti Iya, kata-kata yang diucapkan namanya rema. Kalau kata-kata yang dituliskan itu namanya logos. Perbedaan kayak gini aja nggak ngerti, mau coba ngejelasin bahasa Yunani. Gua Ya, saya ini kan ahli Yunani. Iya, sekarang maksudnya logos tadi maksudnya apa? Iya, bisa Logos nggak tadi- ada logos tanpa ada Lego? Bisa nggak? Ya, tadi Anda bilang logos apa tadi? Kata-kata yang dituliskan. Iya, Betul, seperti itu. Betul. Ahli Yunani seperti itu. Yang benar saja, betul. bro. Nih, kita lihat rema artinya apa ya. Jangan rema tadi bilang logos, kalau sekarang rema lagi. Tapi Nah, kembali lagi kita harus ke tahu Bang dulu ya Suma soal nih. remanya dulu. Rema. Balik lagi dulu ke Bang Suma tadi bahwa suara mengidentifikasikan orangnya. Ya udah, Itu kan kalau mau ke sudah- situ ya udah deh, ayo deh. Ya, Kalau sudah gini, selesai ya. Kores, Sudah selesai ya. Oke, di situ sudah selesai ya. Enggak. Suara Gini, mengidentifikasikan orang Gini, belum kalau- selesai. Kalau ya coba Nox dengarkan Jadi baik-baik ya. posisi saya begini, suara Gini. mengidentifikasikan orang. Bukan Kalau begitu misalnya suara pernyataannya. mengidentifikasikan orang, harusnya Bapak yang disalib itu bukan Yesus. Selamat datang di kebenaran. Iya, begini Lagi kemana kalau lagi nih, bro? gini Malah ya, kalau gini. benar Ngomongnya. Suara saya kedengaran nggak sih suara saya? Masuk Prof, lanjut. Ya, sedikit aja, sedikit. Opri. Sebenarnya pertanyaannya itu disuruh identifikasi, ya disuruh identifikasi atau menyamakan pribadinya, materinya. Enggak, materi jelas enggak sama lah. Enggak, iya kalau nggak sama maka itu pertanyaan Bang Zuma dari tadi. Ketika ditanya apakah ludah itu materi yang sama dengan si pelaku atau pribadi pelaku. Itu sepakat tidak sama materinya. Kalau begitu kenapa tadi muter-muter harus bilang oh itu untuk mengidentifikasi? Pertanyaannya itu sama apa tidak sama? Posisi Oke, saya kan di situ. berarti sepakat tidak sama ya. Berarti firman dengan Tuhan itu sama apa Posisi tidak sama? saya mengidentifikasikan. Makanya itu posisi saya. enggak, tugas Nah, Anda mengidentifikasi kalau kita- pertama kali itu identifikasi dulu pertanyaannya gitu loh. Biar kalau ditanya apa nggak jawab apa. Nah, Itu dulu. pada saat kita berbicara tentang ilahi, Nggak usah maka identifikasi, identifikasi. tidak usah identifikasi ludahnya dulu yang tadi identifikasi soalnya. betul, Soalnya iya. identifikasi.
Sekarang, Iya, jadi sekarang saya tanya materi ludah yang tadi dengan yang membuang ludahnya misalnya itu sama enggak? Ada bisa sama. Oh, berubah lagi dong berarti nih. Berubah lagi berapa detik ini berubah lagi. Tadi bilang tidak sama. Sekarang sudah mulai ragu-ragu terus bilang mungkin sama. Enggak, tetap Kenapa hatimu gampang sekali tersepoi-sepoi angin gitu loh? Kenapa? Dia baru nyadar bahwa dia salah gitu loh. Gitu, Prof. Bukan, tadi kan bicara tentang materi dalam konteks yang saya bayangkan ludah itu air dan sebagainya. Kenapa baru kena angin sepoi-sepoi kamu sudah melenceng kiri, melenceng kanan? Saya ulang lagi pertanyaannya sekarang saya mau tahu posisimu di mana sekarang. Ketika kita bicara ya, ini bukan soal identifikasi. Ya, soalnya ya kamu identifikasi soalnya ini. Apakah yang dikeluarkan dari seseorang, apakah itu orang tersebut atau bukan orang tersebut? Bukan. Selesai. Dari tadi kalau Anda jawab begitu, Bang Zuma nggak akan nekan terus. Iya, terus persoalan Karena sekarang Anda kan ditanya apa, jawabnya apa, disuruh nyanyikan lagu apa, Anda bawakan lirik yang lain, itu jadi problem, jadi soal gitu loh. Dengar dulu saya. Nah, kalau kayak gitu jelas Yesus disalib, bukan Bapa gitu loh. Karena teridentifikasi yang menghujat Allah itu Yesus bukan Bapa. Saya bisa jelaskan? Boleh. Bisa? Oke. Pertanyaannya mengapa saya mengatakan bukan? Harus kan ditanya seperti itu. Saya mengatakan bukan karena yang keluar itu tidak berupa duplikasi dari orang yang mengeluarkan itu. Maka bukan. Tetapi bisa mengidentifikasikan orang yang selesai kan begitu. Nah, makanya pertanyaannya itu. Sekarang apakah firman itu adalah Bapa itu sendiri yang berfirman? Apakah yang berfirman itu dengan firman sama? Ya. Ini orang bikin statement awal bertentangan dengan statement yang berikutnya coba. Iya. Dia bikin statement. Memang susah berdiskusi sama orang yang berubah-berubah kayak gini. Susah memang. Bayangkan Anda berubah hanya sepersekian detik loh. Sadar nggak? Bisa saya jelaskan? Bentar. Bisa saya jelaskan? Tunggu dulu, biarkan saya elus-elus dada saya dulu. Gini. Bang Ham dari Kristen ke Islam. Bentar, Bang. Bang Ham. Itu kucing itu. Islam. Oh ya, Nah, kucingnya Gurunda bukan. Yang Islam ntar aja belakangan ya, yang Kristen dulu naik ya. Itu kucing yang diserupakan itu tadi tuh. Nah, iya. Kucingnya Gurunda bukan. Gurunda. Yang diserupakan tuh kucing yang diserupakan tadi. Oke, jadi kalau firman Allah bukan. Saya mengatakan bukan tadi karena ludah manusia bukan duplikasi daripada manusia itu sendiri, maka saya katakan bukan. Saya mengatakannya karena agama Pak. Jalanin aja sendiri-sendiri, gak usah debat agama kontol memek. Kok begitu? Gak usah debat kontol memek. Gimana? Abang bawa aja deh. Kayaknya enggak sehat. Ya, makasih ya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara saya, apakah yang disebutkan oleh saudara tadi itu adalah ya, bukan duplikasi saya, tetapi itu mengidentifikasikan saya. Coba nyeratin. Selesai, saya kira jelas. Ya, saudara kita yang tadi itu. Oh, saya tidak tahu karena kalau begitu adanya. Kayaknya kalau begitu adanya, Yesus adalah firman. Yesus adanya firman, adalah firman dan adalah Bapa itu sendiri. Harusnya yang disalib itu Bapa, bukan Yesus, karena Yesus hanya identifikasi Bapa. Kenapa bukan Bapa yang disalib? Kan sudah jadi manusia. Sama seperti anak bata. Sama seperti anak bata. Kenapa bukan suara? Kenapa harus anak bata? Kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan Bapa? Kenapa harus Yesus? Kebalik. Kedudukan rekaman, dengarkan. Kedudukan anak anak bata. Logikanya gini, Bang. Suara yang ada polisi itu sama dengan Yesus. Ada sumber. Sumber Yesus adalah Bapa, sumber suara adalah anak bata. Yang dipenjara anak bata, bukan suara.
Ya salib malah marah. Kenapa bukan bapak yang salib? Ya, jadi kan ada perbedaan di situ bahwa suara anak Batak suaranya itu bukan suatu pribadi. Loh, saya kan jelaskan dulu kan. Kalau ditertawakan Aduh, makanya salah ketika dikatakan Yesus itu adalah firman. Salah ketika dikatakan suara yang didengarkan oleh polisi itu adalah anak Batak. Salah. udah lanjut. Sudah bisa saya jelaskan? Sudah bisa? Nah, mengapa bukan suara yang ditangkap? Karena suara daripada anak Batak bukanlah pribadi yang berbeda daripada pribadi anak Batak. Kalau pribadi berbeda, maka suara ditangkap. Karena dia pribadi yang berbeda. Itu tanggapannya. Nah, kemudian tentang Bapak dan dikatakan bahwa pribadi Bapak dan pribadi Firman itu kan berbeda. Sehingga pada waktu disalibkan, maka pribadi Sang Firman itulah. Nah, posisinya kan seperti itu yang kami imani kan. Kalau saudara tidak sepakat dan tidak setuju ya silahkan, itu kan iman kalian. Iman kami ya seperti itu, bro. Oh, aku ngerti. Jadi kan sama tapi beda gitu. Kayak gini kan, kita kan sama-sama manusia tapi kan kita beda ya. Gak kayak gitu ya? Enggak. Tadi kan bicara suara. Ya jangan tertawa dulu lah. Kita kan tadi bicara suara kan. Nah, seandainya suara anak Batak itu adalah pribadi yang berbeda dengan anak Batak, maka suara itu yang ditangkap. Karena pribadi yang berbeda. Benar? Itu posisi yang kita gambarkan. Demikian juga dengan Bapa dan Firman. Karena Firman adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi Bapa. Yang tersalib itu adalah pribadi Sang Firman. Itu yang aku ngerti sekarang. Gini Anox ya. Jadi kalau Tuhan berfirman dalam kekristenan, kalau Tuhan berkata-kata yang keluar itu orang, bukan kata-kata kan gitu ya? Enggak lah. Oh salah juga. Aduh salah terus. Keluar itu pribadi. Menurut saudara, Oke. suara yang didengarkan oleh pendidik dengan anak Batak itu yang sama. Aduh, suaranya robot-robot, bro. Suaranya hilang, tidak kedengaran. Suara yang diambil Robot-robot, bro. Tidak kedengaran suaranya robot-robot. Robot-robot, suaranya robot-robot. Gurunya lagi perjalanan kali ya? Oh iya. Oke. Iya. Maka Ya, jadi kalau bukan yang keluar. Udah jelas lanjut. Udah jelas. Lanjut abangku. Iya. Apakah suara yang diambil oleh penyidik dan anak Batak itu pribadi yang berbeda? Tadi saya katakan suara anak Batak adalah pribadi berbeda dengan anak Batak, maka suara itu bisa ditangkap karena pribadinya berbeda, kan begitu. Itu posisi saya ya. Bisa setuju tidak setuju terserah kan begitu. Nah, karena suara bagus. Iya, karena suara itu tidak memiliki pribadi, maka suara yang anak Batak keluarkan itu mengidentifikasikan pribadi daripada anak Batak itu sendiri. Nah, berarti suara ini bukan anak Batak. Tetapi sumber dari suara ini adalah anak Batak. Kan gitu. Ya, nah, sama seperti Yesus. Yesus itu bukan Bapak, tapi Yesus itu sumbernya dari Bapak. Betul. Sama. Iya, karena pribadi Firman kan, pribadi Firman kan beda dengan pribadi Bapak kan. Betul kan? Iya. Pribadi kalau Firman pribadinya berbeda. Sekarang kupingnya anak Batak, apakah berbeda juga pribadinya kupingnya? Kalau kayak gitu jadi kayak robot Power Ranger, tahu nggak? Ya nggak? Saya kira kan kita lagi berbicara kan iman yang kami yakini kan. Nah, tidak elok dan tidak bijak jika mentertawakan iman orang lain, kemudian bukan kita mentertawakan tutur bahasanya, bukan imannya. Kan seperti itu kan. Apalagi tadi ada yang naik terus kemudian kata-kata seperti itu kan saya tiba-tiba loh kok teman-teman di sini kok seperti itu ya kan. Kita kan lagi ngobrol yang santai aja, enggak ada dalam arti kata bahwa bisa saja mungkin kita salah berbicara, salah analogi dan nalar, tapi posisi yang saya ambil adalah seperti itu. Nah, menurut saudara bahwa posisi itu salah ya silakan, kan seperti itu. Tapi itulah posisi saya. Oke. Bang Saluyu, selamat malam Bang Saluyu. Islam Kristen Bang.
Ya. Halo Bang. Oke, berarti nanti kita lanjut lagi nanti. Dulu aja ya. Saya sudah follow juga nih. Saya sudah follow juga jadi waktu live saya bisa naik lagi tuh. Saya sudah follow Ya, jadi waktu live lagi. Iya. Tapi perlu diklarifikasi Nanti- lagi. Tadi yang naik terus Oke. ngomong apa kelamin itu kita nggak tahu itu Islam atau Kristen itu. Iya, saya kaget juga ya, kok seperti ini, ya kan? Kan kita lagi apa ya? Lagi seru kan? Tadi kita lagi seru dan sebagainya, ya kan? Nah, mungkin nanti kira-kira kedepannya apalagi nanti topiknya. Kalau umpamanya dia live, nanti saya masuk kira-kira seperti apa yang bisa kita sharing kan, gitu. Tadi kan firman ya. Sekarang aku pengen bahas hidung Allah bukan. Nah, pengen gitu. Gini, yang kita yakini kan Allah itu dikatakan Allah adalah roh. Artinya mau menggambarkan bahwa sesuatu yang imaterial ya. Nah, kalau berbicara hidung kan berarti kita berbicara tentang mungkin pada waktu teofani ataupun katakan misalnya pada waktu inkarnasi. Kita berbicara tentang Ya salah juga Brother Nox, maksudnya itu hidungnya kan yang hidung yang rohani, bukan hidung yang kedagingan. Saya belum tahu itu. Hidung rohani saya belum tahu kira-kira seperti apa. Hidung atau hidung? Soalnya kan di Matius 4 kan ada tuh setiap firman itu keluar dari mulut Allah. Nah, kan mulut ini kan bukan mulut daging kan? Ini mulut rohani kan? Mungkin barangkali itulah bahasa manusia untuk menggambarkan keluarnya itu. Karena manusia kan berbicara keluarnya dari mulut kan. Maka pendekatan antroposnya seperti itu. Nah iya, jadi itu hanya pendekatan saja. Jadi jangan ditafsirkan kedagingan. Makanya bahasanya bisa berlanjut. Apakah hidung Allah kayak gitu. Antropos kan, namanya kan manusia. Bahasanya bahasa manusia. Visualisasi yang mendekati itu ya manusia karena dikatakan segambar dan serupa kan seperti itu. Jadi bisa ini Brother Nox ini gimana sih kok dibeda-bedain manusia sama Tuhan? Manusia itu dalam Yunani bisa berlogos loh, manusia itu. Iya, karena kan kata-kata itu kata-kata yang dipakai oleh manusia kan. Iya. Nah, kemudian kata-kata yang dipakai oleh manusia kemudian mencoba untuk mengekspresikan atau mendeskripsikan sang ilahi ya seperti itu. Nah, maka dari itu jadi gini loh, sebagai orang Kristen jangan membedakan antara Tuhan dan manusia gitu. Karena Tuhan itu kan tanpa batas bisa menjadi manusia. Jadi jangan dibedakan. Itu maksud aku. Kalau Islam iya, kalau Kristen jangan. Maksudnya manusia mau disamakan begitu? Iya, karena Tuhan kan bisa menjadi manusia. Jadi mau dibentukkan sebagai bagaimana manusia biasanya ya, ya bisa-bisa aja. Iya, manusia kita bisa jadi Tuhan. Ya tapi Tuhan bisa kan punya hidung seperti manusia kan? Iya, tapi kan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Jadi kalau dikatakan sama kan. Yang kita bahas ketuhanan bukan kemanusiaan gitu loh. Kenapa dibelok-belokin ke kemanusiaan? Tadi kan katakan bahwa tidak boleh dibedakan antara Tuhan dan manusia, harus disamakan. Makanya saya tanya, Tuhan bisa jadi manusia enggak? Kalau enggak bisa jadi berarti perkataan sama kan tidak tepat, bro. Bisa. Tuhan itu bisa Yesus jadi manusia. Manusia bisa jadi Tuhan. Bisa. Oh, saya baru tahu. Ini dalilnya. Manusia bisa jadi Tuhan kan pertanyaannya? Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Bisa. Yuk. Tunggu. Mana ya? Oh, di sini dia. Di Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Tuh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh bisa. Pada waktu Petrus bicara itu, Yesusnya masih ada enggak? Manusianya masih ada enggak? Enggak, kan udah jadi Tuhan. Ya, pada waktu bicara itu manusianya masih ada enggak? Ya udah nggak ada kan udah jadi Tuhan, gimana sih? Iya, berarti kan bukan manusia jadi Tuhan kan begitu.
Lah ini kan Yesus, manusianya udah nggak ada. Kemudian menjadi Tuhan. Karena menjadi Tuhan, maka manusianya udah nggak ada. Kok bingung saya cara penjelasannya? Coba dijelaskan sih supaya saya bisa mengerti. Enggak, kita nggak perlu menjelaskan, kita membaca saja. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan dan Kristus ya kalau nggak salah ya. Iya, menjadi Tuhan dan Kristus. Ya berarti kan penjelasannya kan cukup panjang kan, gitu. Enggak, pendek ini tadi semenit juga kurang. Iya, itu kan redaksinya seperti itu. Nah, untuk memahaminya kan harus dimengerti kan, begitu. Ya kita kan paham, ini pakai bahasa Indonesia yang mudah dipahami kan? Iya, betul. Jadi kalau dipahami dengan demikian bahwa manusia jadi Tuhan, itu tidak dipahami oleh kekristenan seperti itu. Oh, kami yang awam memahaminya begitu kan? Di sini ada kata menjadi. Ya silakan aja. Menjadi kan dari tidak lalu berubah, ada perubahan gitu loh. Di situ ada bilang nggak? Ada dari tidak jadi perubahan. Ya kan menjadi itu artinya perubahan kan? Ya itu berarti kan ditafsir lagi kan? Betul nggak? Enggak, menjadi ini apa sih maksudnya memang kalau mau ditafsir lagi? Memang kita ada pemahaman yang berbeda ya antara kata menjadi. Kalau kita letakkan di satu ayat itu dan tidak ada ayat yang lain, maka bisa dibenarkan tafsiran Anda. Tetapi cakep, kalau ada ayat yang lain, ada kisah yang lain, ada penjelasan yang lain, maka akan semua dipertimbangkan. Jadi maksud menjadi Tuhan dan Kristus itu apa? Nah, seperti itu. Iya. Makanya keren juga gitu. Jadi Allah menjadi manusia ada, Yesus menjadi Tuhan juga ada gitu. Itu menarik. Ya, jadi kalau kita hanya pada satu ayat itu ya pemahaman Anda bisa dibenarkan. Tetapi kan alhamdulillah. Tidak hanya ayat itu saja kan, ada ayat-ayat yang lain, ada penjelasan yang lain dalam kitab Perjanjian Baru sehingga kita bisa mengerti apa maksud daripada ayat tersebut. Ya udah deh, boleh deh, silakan. Maksudnya apa deh? Nox sudah ngerti belum atau masih perlu belajar dulu? Bisa lah, cuman kayaknya istirahat sedikit dulu lah gitu. Oh ya udah, boleh deh kalau gitu, selamat istirahat. Sip lah kalau gitu. Cukup lama juga kan kita di sini tadi sudah ada sekitar hampir 1 jam kan. Gitu. Tak apa nanti kalau ini saya naik lagi gitu. Iya, naik lagi bawa topik yang menarik. Iya. Sebab penjelasan itu cukup panjang untuk bisa sampai pada pemahaman kekristenan. Iya, berapa hari? Atau tidak sampai berapa hari. Oh, nggak sampai hari-harian. Kirain panjangnya berapa hari gitu. Tidak. Cuman ya beberapa menit lah ke depan gitu. menyimak saja dulu menyimak. Istirahat dulu lah. Ya, waalaikumsalam Mas Kiki. Nanti lanjut lagi lah untuk yang lain. Oke, jadi mungkin ya, semoga dari dialog kita ini Brother Nox mendapatkan hidayah dari Allah gitu, karena ya, jadi mungkin itu udah paling benar lah, mengimani apa yang tertulis gitu loh, udah paling enak gitu loh. Ya, kalau jadi kita yang coba mungkin barangkali saya coba penutup kata-kata ini ya, bahwa yang kami imani sesuai dengan apa dikatakan oleh Rasul Yohanes. Semoga dapat hidayah ya kan? Tuhan Yesus. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, itu yang kami imani. Kemudian sang Firman menjadi manusia. Dan kami tidak mengimani manusia menjadi manusia menjadi Allah, itu kami tidak imani itu ya. Nah, demikian juga tadi diskusi dengan Bang Suma, posisi saya kan sangat jelas bahwa suara bisa mengidentifikasikan orangnya, itu posisi saya. Sehingga kalau saya katakan beda dalam konteks bahwa suara bukan duplikat daripada orang, nah itu makanya saya katakan beda. Tetapi identifikasi ya, dengan demikian karena menjadi identifikasi, maka suara itu bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang yang mengeluarkan suara itu. Nanti posisinya kurang lebih seperti itu. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih lagi. Mungkin ada kesempatan kita lanjut lagi ya, untuk hal-hal yang lain. Kalau dari aku Makasih, soal duplikasi, harusnya ketika sudah diduplikasi maka tanggung jawab pun ikut terduplikasi gitu. Jadi si suara itu harus bertanggung jawab dengan kehidupannya dia sendiri.
Nggak usah Betul. bawa-bawa yang punya suara. Kalau dia, gitu loh. kalau dia pribadi yang terpisah kan, karena kalau dia pribadi terpisah ya oke, pribadi itu yang dikenakan segala macam tanggung jawab itu kan. Tetapi karena dia tidak Iya. memiliki pribadi yang terpisah, maka tentu pribadi yang mengeluarkan suara itulah yang akan dikenakan karena diidentifikasikan seperti itu. Oke, Iya, karena teman-teman, semua terima kasih. suara pribadi yang terpisah sebenarnya gitu. Nggak ada yang tidak terpisah. Ih, masa suara pribadi kok? Suara manusia bukan pribadi kok. Suara Kalau pribadi. suara, oh ya? Kalau Coba suara sekarang ya ini pribadi. ngobrol sama suara Akuk atau Akuk ini ngobrolnya? Kan sama suara aku ngobrolnya, bukan sama Akuk. Iya, nanti kembali lagi kan Anda bertentangan dengan Suma lagi kan begitu. Tapi ya sudahlah, sudah selesai tuh. Nanti lanjut lagi lah. Nggak ada kita bertentangan. Yang ada Brother Nox bolak-balik gitu. Ya wes lah, selamat istirahat. Iya, posisi saya kan dari awal tetap posisi seperti itu, tidak ada perubahan dengan penjelasan kan gitu. Asalnya Oke, tadi bilang ludah itu tidak sama, terus jadinya Iya. bisa diartikan sama. Itu kan perubahan. Ya, saya kan butuh penjelasan kan. Tadi saya katakan sama karena bagian daripada orang itu kan. Tidak sama karena dia bukan duplikasi. Itu saya bilang. Nah di iya, situ. Dan tidak itu sama itu penjelasan baru saya, ada kan. di akhir-akhir. Bukan. Dari awal Itu kan saya bilang perubahan beda. namanya. Iya, saya kan bilang beda kan. Beda kan harus dijelaskan. Tapi kan sekarang kan TikTok itu kan orang harus tanya apa ya, jawabnya singkat tar. Nah, kalau kita jelaskan baru kita mulai jelaskan mengapa saya bilang beda, mengapa saya katakan sama. Itu kan bisa dijelaskan. Nah, saya jelaskan beda. Jadi karena bisa bukan beda bisa duplikat. sama ya. Iya, karena dia bukan duplikat. Itu beda. Sama. Oh ngerti, karena- gua ngerti. 100% beda, 100% sama. Lo ketawa Ya, lagi. tidak. Iya, artinya kan bisa dimengerti nggak? Beda karena dia bukan duplikat. Itu saya kira pemahaman yang tidak terlalu rumit lah. Cukup orang Ya sama cerdas yang karena memahaminya bagian begitu, kan, Brother bagian Nox. daripada. Guru Nda tuh suka bilang gini loh, arsitek kalau bikin bangunan itu dari gambar arsitek gitu. Maksudnya? Arsitek bikin bangunan dari gambar arsitek. Iya. Maksudnya gimana? Dia muter-muterin tadi Arsitek. Arsitek ini dari ini argumen Guru Nda Ivan ya yang Iya, kenal iya, Guru Nda lama pasti udah tahu argumen arsitektur. Hmm, Arsitek kalau bikin bangunan itu arsitek ke gambar dulu, lalu kemudian dari gambar arsitek ini bangunan itu jadi kan Dia gitu. bukan arsitek. Oh bro. iya, memang seperti itu, betul, benar. Betul ya? Arsitek gambar, Nah, kemudian kontraktornya yang membedakan- kerjakan seperti gambar kan. Betul. Ya, yang membedakan dalam Islam arsitek itu orang manusia biasa. Tapi kalau ke Kristenan arsitek itu ya bentuknya ya bangunan kayak gitu. Bang Ato, selamat malam Bang Ato. Ya mungkin barangkali Abang dari persepsi Kristen lah. Islam Bang, Bang Ato. Maaf. Tudingan lah. Karena Oh, tidak nyari yang mengerti Kristen Anda. Bang. Maaf ya. Yang Iya, di bawah iya. tolong dong yang ngajuin yang Kristen dulu, yang Islam jangan naik dulu lah. Ya. Karena Makasih ya. tidak mengerti iman kekristenan, maka dikatakan seperti itu ya bisa saya pahami juga. Ya karena kan Yesus ketidakmengertian. duplikasi kan. Jadi Tuhan itu ya bentuknya tuh seperti Yesus kan gitu. Kok Yesus Iya duplikasi nggak? lagi? Iya tadi kan katanya suara ini duplikasi dari ininya, maka suara ini pribadi yang berbeda gitu karena dia duplikasi kan gitu. Enggak. Iya nggak? Kan kamu pelintir lagi. Yang ini kayaknya enggak sehat. Ya udahlah, udah capek mungkin ini Brother Nox tadi kayaknya Brother Nox tidak konsisten. Saya katakan beda karena suara itu bukan duplikat. Kok kamu samakan sih? Halo bang, jangan debat agama kontol. Aku bukan Hindu, bukan Kristen, jangan debat agama. Bukan Hindu, bukan Kristen katanya dia. Ngomong. Ya udah kalau nggak mau debat agama ya jangan debat penis juga gitu loh. Jangan Debat yang naik, lain aja lo. Ngomong dialog. Ngomong. Bisa nggak? Ngomong bisa nggak? Kalau mau dialog ngobrol, kalau enggak gak usah. Wah, Brother Nokia udah angkat tangan, udah. Sebenarnya dalam hati tuh dia tuh ini loh sama Guru Nda tuh deg gitu loh. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya logikanya benar. Jadi hatinya kena ya. membenarkan, mulutnya membantah gitu loh. Turun sendiri. Kita yang Kristen ayo ngajuin naik yuk.
turun sendiri. Turun sendiri. Malam Bang, Mbak Tia. Malam Mbak Malam Tia. Nona Ambon. Malam. Malam. Oh iya, dari Kristen ya Mbak? Mbak Ambon. Iya, saya Kristen. Oh iya, ada yang mau ditanyain Oh. apa mau dialog? Silakan. Tanya apa? Namanya topiknya apa gitu? Oh, Topiknya kenapa Iya. Yesus mengambil wujud laki-laki bukan wanita? Kenapa Yesus melanjutkan Mengambil laki-laki wujud, bukan wanita, mengambil ya? rupa. Ya, Ambon pisang? Ambon pisang kenapa? loh, kok ke Mohon situ? maaf nih, yang lainnya ini agama Kristen atau non Kristen nih? Bukan yang lain Kristen. Islam, Mbak. Jadi yang Kristen nanti 2 di atas. Nemenin Mbak. Dua yang di atas siapa ya? Belum ada. Ayo, mungkin ada. bisa menjawab atau belum bisa? Kalau mau nanya atau mau nanya silakan. Kalau mau nanya kali jangan terlalu tinggi kali Bang. Mau nanya Mbaknya silakan. Mau nanya nih. Ya. Tadi kan enggak sengaja aku masuk di room ini dan aku lihat Kristen naik yo. Kalau kira mungkin semuanya itu Kristen, tapi mohon maaf ya, ada yang Muslim. Dan ingin saya tanyakan nih, kenapa mau bedakan agama Kristen sama Muslim ya? Kan semuanya agamanya sama, cara berdoanya sama ya. Ya silakan Bang Juma. Bang. Monitor dulu. Oh iya. Bentar. Diambil alih dulu sebentar. Oke. Prof Alwan, kenapa membedakan katanya, Prof? Sorry, kurang kedengar tadi. Kurang kedengaran ya. Oke, aku mau nanya ulang nih. Aku mau nanya, kenapa mau bedakan agama Kristen dan non Kristen? Padahal mereka itu menyembahnya sama. Terus perbedaannya di mana? Cuma jelas kita tidak sama. perbedaannya cuma beda cara berdoa aja ya, tapi penyembahannya juga sama tuh kalau menurut saya. Nggak sama, beda. Kalau sama ngapain kita bedakan? Justru karena beda maka kita bedakan. Gitu. Perbedaannya di mana? Misalnya perbedaannya itu adalah dalam konsep ketauhidan. Kalau di dalam agama Islam kan tauhid jelas, Allah itu satu-satunya yang harus disembah. Sementara di dalam kekristenan mereka juga menyembah yang namanya Yesus, ya kan? Benar tidak? Iya, betul. Ya, betul. Makanya beda gitu. Allah itu nggak mau ada sekutu, nggak mau ada saingan. Nah, sekarang Kristen selain Allah mereka juga menyebut siapa? Kalau membaptis, kalau beribadah menyebut siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Tuhan Allah dan Tuhan Yesus itu beda tapi setara dan sama, ya kan? Sekarang saya balik nih bertanya, sama apa beda? Kalau menurut saya sih Jujur, ayo jujur. ya memang menurut aku sih sama sih, Allah yaitu Tuhan sudah. Yesus? Tapi Allah Tuhan Yesus itu Tuhan sudah, Tuhan Yesus. Allah Tuhan Yesus itu satu Tuhan. Sekarang yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Yang Allah apa yang Yesus? Tuhan Yesus, dan Alkitab kan tuliskan Tuhan Yesus. Nggak. Sekarang saya tanya, yang Allah yang Tuhan yang mana? Yang Allah apa yang Yesus? Tuhan Allah, dua-duanya. Yesus. Dua-duanya. Berarti Tuhannya berapa?
Satu. Coba dihitung. Tuhan Yesus berapa? 1. Tuhan Allah 2. Satu. Tuhannya ada berapa? Aduh. Jadi Tuhan Allah itu Cari Bodrex lah, minum dulu nanti harus pusing. Ayo. ngajiin dulu nih Bang apa Ustaz Alwan tadi sembuh nanti. Ngajiin dulu kali. maksudnya Bang Grepan dari Islam Kristen bentar Mbak. Bang Grepan. Selamat malam. Malam Bang Grepan. Kabur duluan. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Keren Mbak. Iya. Aduh. Jadi kayak gimana ya? Apa sih Jadi kayak jawabannya gimana? ini? Kan Tuhan itu Allah itu kan Allah itu dia punya anak apa Tuhan Yesus tuh. Nah, Allah itu kan dia punya Bapa, Yesus itu anaknya. Jadi satu saja yang kita sembah itu cuma satu saja. Kok satu saja? Yesus dan Allah itu sama apa beda? Menurut saya itu Allah cuma satu. Tuhan yang aku sembah cuma satu saja. Sekarang saya tanya, Yesus dan Bapa itu sama apa beda? Ya sama, itu kan dia punya Bapa ya. Yesus dan Bapa sama apa beda? Beda. Nah, kalau beda berarti kita hitung nih. Tuhan Yesus satu, ya kan? Karena beda. Tuhan Bapa satu, berarti ada berapa Tuhan? Dua. Iya, karena beda gitu. Kecuali sama ya satu. Tuhan itu bukan Yesus, Yesus itu kan. Makanya jadi Islam Dua, aja. ya betul lah, dua. Ya. Iya. Kalau mohon jujur, maaf, saya enggak tergoda dengan ya, mohon maaf ya. Memang saya punya keluarga itu ada kebanyakan yang Kristen, Muslim non Kristen. Tapi sesuai iman saya tetap memikul Tuhan Yesus saya. Saya tidak mau menjual saya punya agama. Jadi kenapa bilangnya memikul Tuhan Yesus saya? Kenapa tidak bilang memikul Bapak saya? Guys. Saya selama tergoda dengan rayo kebanyakan itu ya mau bilang contoh kecil saya yang saya dapat waktu saya merantau di negara orang. Saya juga belajar mengenai non Kristen. Saya belajar juga, tetapi bukan untuk terjerumus untuk masuk Islam ya. Tapi karena teman saya Muslim, saya mesti belajar untuk Muslim. Salah satunya berpuasa. Dan bukan Muslim saja yang berpuasa juga, kita Kristen juga ada beberapa yang berpuasa. Itu. Jadi mau bilang saya untuk masuk di terjerumus masuk di Islam, mohon maaf, saya punya kata hati, saya tetap memikul Tuhan Yesus. Kenapa tidak memikul Bapak? Tuhan Bapak. Enggak, apa memikul anaknya. Enggak. Pusing sendiri sih. Kenapa kalau bapaknya berat ya bapaknya? Bang Eka Ginting, selamat malam Bang Eka Ginting. Jadi mohon maaf ya dari hostnya sampai ke di bawah aku ini non Kristen ya. Ini stikernya Kristen naik yuk, tapi saya Islam gimana tuh? Turun dong. Iya. Ganti yang Kristen dulu. Oh, turun.
Biar nemenin Mbak Nona nih, Mbak Nona. Maaf ya. Ya, udah terlalu nyaman hidup di dunia. Bukan saya Ayo, Mbak, terlalu silakan, nyaman di Mbak. dunia. Nggak, Mbak Nona gimana rasanya berdoa kepada manusia Yesus? Ngeting ngomongnya apa sih? Rasanya gimana berdoa kepada manusia Yesus? Ya, Ya, mental.